Sejatining ingsun mung kalih kangkung. Suwung awung-awung, suwung awung-awung, ora ana sing ana dudu. Perang Bubat adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan elit Majapahit yang dipimpin Mahapatih Mangkubumi Gajah Mada dengan rombongan pasukan kerajaan Pajajaran atau Sunda Galuh yang dipimpin Maharaja Prabu Linggabuana ketika membawa putrinya Dyah Pitaloka Citraresmi sekitar Sakawarsa 1273 atau 1351 Masehi. Apakah Perang Bubat benar-benar terjadi atau hanya sekedar kisah fiktif? Mari simak penjelasannya sampai selesai dalam video kali ini. Sejarah mengenai Perang Bubat ditulis dalam serat Pararaton dan juga Kidung Sunda. Adapun lokasi Perang Bubat sendiri sampai saat ini belum diketahui secara pasti, meski sebagian orang berpendapat bahwa Bubat merupakan suatu daerah yang masuk dalam wilayah Majapahit. Dari dua sumber sejarah tersebut, kisah Perang Bubat bermula ketika rombongan Raja Pajajaran, Maharaja Prabu Linggabuana, hendak berangkat ke istana kerajaan Majapahit untuk menikahkan putrinya, Dyah Pitaloka Citraresmi, dengan Maharaja Majapahit, Prabu Hayam Wuruk. Pernikahan tersebut sebetulnya adalah kehendak sang Raja Majapahit, Prabu Hayam Wuruk, yang jatuh cinta pada putri kerajaan Pajajaran itu. Setelah seorang intelijen Majapahit berhasil melukis kecantikan Dyah Pitaloka Citraresmi untuk dihaturkan pada sang raja, Hayam Wuruk pun tertarik dan ingin menikahinya. Meski mendapat pertentangan dari Mahapatih Gajah Mada karena tanah Sunda menjadi target negara yang akan ditundukkan dalam rangka menyempurnakan sumpah palapanya untuk menyatukan Nusantara. Namun sang raja tetap pada pendiriannya, memerintahkan Rakrian Demung dan Rakrian Tumenggung untuk melamar ke Pajajaran. Keraton Galuh pun bersukacita. Putri kerajaan Sunda telah dilamar oleh Raja Besar yang menguasai tanah Jawa dan Nusantara. Hanya saja, pesta besar-besaran akan dilangsungkan di Istana Majapahit. Namun, Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati menentang hal tersebut. Tokoh Dewan Kerajaan Pajajaran itu menilai sungguh tidak lazim jika ada mempelai wanita mendatangi calon pengantin pria. Menurut pandangannya, hal itu akan menjadi presiden buruk bagi tanah Pasundan. Kendati demikian, Prabu Linggabuana tetap akan mengantarkan putrinya ke Istana Majapahit untuk menikahkannya dengan Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang namanya dikenal dunia internasional kala itu. Berangkatlah rombongan dari Keraton Galuh menuju Istana Majapahit. Rombongan raja dan putri Pajajaran tiba di sebuah tempat bernama Bubat. Mereka pun disambut meriah oleh para ceti atau pelayan wanita dan para prajurit Majapahit. Pesanggrahan untuk melayani sang putri Galuh pun didirikan. Mereka dijamu dengan baik oleh para pelayan suruhan Prabu Hayam Wuruk. Tanpa diketahui raja, Patih Gajah Mada, Rakrian Majapahit, serta pasukan khusus Majapahit bernama Bayangkara bergerak menuju pesanggrahan yang menjadi tempat istirahat bagi rombongan keraton Pajajaran. Gajah Mada menemui Prabu Linggabuana dan meminta agar putri sang Prabu, Dyah Pitaloka Citraresmi, sebaiknya dihaturkan ke Majapahit sebagai sesembahan Galuh kepada Majapahit. Dengan demikian, misi penyatuan Nusantara di bawah panji-panji kebesaran Majapahit akan tetap berjalan damai tanpa ada pertumpahan darah. Mendengar perkataan Gajah Mada, kepala Prabu Linggabuana mendidih. Ia merasa harga diri sebagai raja bagi masyarakat Pasundan terinjak-injak. Pantang bagi rakyat Sunda untuk tunduk sedikit pun kepada Majapahit. Begitulah kira-kira kalimat yang dilontarkan Prabu Linggabuana yang dikutip dari berbagai sumber. Keributan pun tak bisa dihindarkan. Puncaknya, ketika para prajurit Galuh dan pasukan Bayangkara sama-sama tidak bisa menahan diri. Kedua belah pihak terpancing amarah. Pertempuran pun terjadi.
Prabu Linggabuana dan seluruh prajurit Galuh dihabisi tanpa tersisa. Namun Gajah Mada dan pasukannya itu sedikit pun tidak berani menyentuh sang putri Dyah Pitaloka Citraresmi. Di luar dugaan, sang putri Galuh menghunus keris Luk 13, pusaka andalan tanah Pasundan bernama keris Singa Barong, yang merupakan peninggalan Raja Tarumanegara Prabu Jaya Singawarman. Sang putri memilih untuk gugur dengan tangannya sendiri, bela pati, sebagai upaya untuk menjaga marwah dan kehormatan keluarga kerajaan. Hal itu lumrah terjadi pada zaman kerajaan di Nusantara. Prabu Hayam Wuruk murka setelah mendengar insiden tersebut. Ia menilai tragedi Perang Bubat akibat dari ambisi Gajah Mada dalam menuntaskan sumpah Hamukti Palapanya untuk menyatukan Nusantara. Sejak peristiwa itu, hubungan antara Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada menjadi sangat renggang. Bahkan, ruang gerak dan wewenangnya mulai dibatasi. Mahapatih Gajah Mada kemudian diasingkan di Makadipura, kini sekitar Tonggas, Probolinggo, Jawa Timur, sebuah tanah perdikan yang terletak jauh dari wilayah kota Raja Majapahit. Gajah Mada pun akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari pemerintahan Majapahit. Karena penempatan dirinya di Makadipura dinilai sebagai bentuk hukuman kepadanya. Sejak itu, keberadaan Gajah Mada seperti ditelan bumi. Kebesaran nama Majapahit yang jasanya besar dalam menyatukan Nusantara hingga ke wilayah Madagaskar di barat, Champa di utara, dan Kepulauan Fiji di timur itu perlahan meredup. Sementara di Istana Galuh, hanya adik Dyah Pitaloka Citraresmi, Niskala Wastukencana, yang masih hidup karena tidak ikut dalam rombongan menuju Majapahit, sebab masih kecil. Ketika naik tahta, ia mengeluarkan maklumat dan seruan kepada seluruh rakyat Pajajaran agar tidak menikah dengan orang Jawa. Pantangan ini berlangsung lama, berabad-abad, bahkan hingga sekarang. Sebuah mitos yang diambil dari peristiwa tragis Perang Bubat antara Kerajaan Pajajaran dengan Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah Perang Bubat itu benar-benar terjadi? Beberapa sejarawan modern menilai bahwa Perang Bubat adalah kisah fiktif, karena ceritanya tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlu diketahui juga, Serat Pararaton yang memuat kisah Perang Bubat ditulis pada Syakawarsa 1522 atau tahun 1600 Masehi. Nama penulisnya juga tidak tertera, sehingga validitas dari serat ini diragukan para sejarawan. Kemudian Kidung Sunda, yang juga memuat kisah Perang Bubat, juga diangkat dan diterjemahkan oleh seorang Belanda bernama Sissyberg pada tahun 1927, yakni ketika Indonesia masih dikuasai penjajah Hindia Belanda, yang merupakan kelanjutan dari VOC. Atas dasar itu, sejarawan menilai bahwa Kidung Sunda adalah pesanan Belanda untuk memecah belah suku dan bangsa Indonesia. Wajar saja, karena politik divide et impera atau politik pecah belah adalah taktik paling jitu untuk merenggangkan hubungan antar suku antar bangsa, agar semangat untuk memerdekakan diri dari penjajahan semakin pudar. Dengan rusaknya hubungan antar suku antar bangsa ini, pemerintah Hindia Belanda akan semakin mudah menancapkan kekuasaannya di bumi Nusantara. Inilah yang disebut sebagai politik adu domba atau politik pecah belah untuk menguasai suatu bangsa. Terlebih, kisah Perang Bubat yang melibatkan dua kerajaan besar ternyata tidak pernah ada jejak peninggalannya, seperti misalnya prasasti. Bahkan lokasi Bubat, tempat perang Pajajaran melawan Majapahit itu juga masih misterius dan tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Berbeda dengan kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, Syakawarsa 1287 atau tahun 1365 Masehi, ternyata tidak memuat tentang kisah Perang Bubat. Padahal, validitas kitab Negara Kertagama diakui oleh para sejarawan, dan saat ini diakui UNESCO sebagai warisan sejarah dunia atau Memory of the World. Perlu diketahui pula bahwa hanya ada dua naskah di Indonesia yang diakui sebagai warisan ingatan dunia oleh UNESCO, yaitu kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca serta Babad Dipanegara yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri.
Dengan demikian, validitas kisah Perang Bubat yang dimuat para raton dan kidung Sunda masih harus diteliti secara mendalam. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung. Kisah itu sesungguhnya adalah fiktif atau tidak pernah terjadi. Ngawung-ngawung ora ono sing ono tutu. Zat sira zat ingsun, zat sira. Itulah sebagian kisah tentang peristiwa Perang Bubat antara Majapahit dengan Pajajaran. Semoga dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Nusantara yang kaya akan keberagaman sejarah ini. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ono dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.